Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Kembali pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian, masih sehat? Masih Alhamdulillah, semangat Bu. mengikuti Alhamdulillah. pelajaran Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian masih diberi kesehatan, masih diberi kesiapan untuk mengikuti pelajaran Ibu. Karena ini Ibu kebetulan jam terakhir, saya yakin kalian ini sudah mulai capek, loyo, kelihatan nih dari muka-mukanya. Ngantuk, Bu. Ya, semangat. Udah pada makan belum ini ya? Belum, Bu. Belum, Bu, puasa. Makan siang belum, Bu? Alhamdulillah, yo. Untuk mengetahui kehadiran kalian, Ibu absen dulu, biar saya tahu, biar Ibu tahu siapa-siapa aja yang tidak hadir di hari ini. Yang pertama Ibu panggil Nur Faiza. Ya, hadir, Bu. Arif Abu. Hadir, Bu. Yo. Ujang Waryono. Siap, hadir, Bu. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang jenis-jenis bisnis online, syarat-syarat bisnis online, dan perbedaan bisnis online antara bisnis online dan offline. Dengan mempelajari ini diharapkan kalian akan bisa menimbulkan kreativitas kalian. Jangan hanya memakai media sosial. Kalau saya yakin dari semua satu kelas ini memegang HP Android. Masing-masing saya yakin punya Facebook, punya Instagram, dan lain sebagainya. Sekarang, jenis bisnis online ini apa sih manfaatnya kalau dipelajari? Dari kalian ada yang tahu manfaat kenapa kita harus mempelajari bisnis online? Yuk, bisa acungkan tangan. Saya, Bu. Mbak Lina, coba apa manfaatnya? Kenapa kita itu mempelajari bisnis online? Manfaatnya apa? Manfaatnya agar bisa mengikuti perkembangan zaman, Bu. Keinginan konsumennya seperti apa? Oh iya, pinter Mbak Lina Andriani. Itu nanti bisa untuk mengasah kreativitas kita, Bu. Jadi kita jadi kreatif. Ya. Apalagi ada lagi? Untuk bisa ini, Bu, mendapat penghasilan sendiri, Bu. Oh iya, pinter Mas Ujang. Kalau manfaat bisnis online itu selain kita bisa mendapatkan penghasilan sendiri, kita juga di situ bisa mengasah kreativitas. Mengasah kreativitas kita. Jadi kita tidak hanya menggunakan HP Android itu hanya untuk permainan, untuk game atau lain sebagainya, tetapi kita juga bisa menghasilkan uang dari situ. Barangkali uangnya tidak begitu besar, tapi kan bisa untuk menambah penghasilan sebagai uang saku. Hanya materi kemarin, minggu kemarin, ada yang ingat nggak Ibu itu ngasih materi apa di minggu kemarin? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Dewi, misalnya? Saya, Bu. Ya, Bu. Kita Materi belajar kemarin apa ini minggu kemarin? mengenai bisnis online, Bu. Ya, lebih spesifiknya lagi. Ya, Kita juga lagi belajar bisnis online. bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Dan komponen bisnis online adalah strategi, produk, add value, platform, audiens, dengan tools. Oh, makasih Dewi Priyanti. Jawabannya bagus sekali. Materi kita kemarin itu kita belajar tentang apa? Ada dua yang kita pelajari kemarin. Yang pertama benar kata Dewi Priyanti. Kita kemarin belajar tentang pengertian bisnis online. Kemudian minggu kemarin juga kita belajar tentang komponennya. Bisnis online itu apa saja? Itu ya. Barangkali
mengingatkan kalian, kita belajar minggu kemarin itu apa. KPD itu ada soal-soal yang nanti kalian jawab. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nanti kalian bisa kerjakan, dikumpulkan ketika akhir pelajaran terakhir. Terus nanti Ibu juga, kalian nanti Ibu bagi LKPD, di mana LKPD itu ada soal-soal yang nanti kalian jawab. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nanti kalian bisa kerjakan, dikumpulkan ketika akhir pelajaran terakhir. Nanti ketua kelasnya siapa? Yuda Hardianto, minta tolong kalau sudah selesai dikerjakan, dikumpulkan, bisa taruh mungkin di meja Ibu yang ada di ruang guru. Ya, Yuda Hardianto ya. Terus sekarang Ibu membagi kelompok. Kita satu kelas ini Ibu akan bagi-bagi kelompoknya. Ibu akan jadikan 2 kelompok, Ibu bagikan aja. Nur Faiza, Arif Abu, Ujang Waryono, Yuda Hardianto, Khadijah, itu masuk kelompok 1. Ya. Oke. Ya, siap. Terus berikutnya untuk kelompok 2, Eli Fitri Anasari, Ana Yuliana, Rina Andriani, Dewi Priyanti, Sri Ningsih, itu masuk kelompok 2. Siap, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, sekarang Ibu mau ini membagi LKPD. Tolong Mas Yuda nanti dibagikan ke teman-teman ya. Masing-masing dapat 1. Nanti kalian setelah ada sesi pengisian, kalian bisa isi dan kemudian dikumpulkan. Minta tolong nanti Yuda ya. Siap, Bu. Dibagikan LKPD-nya ke teman-temannya. Ya, Bu. Oke, berikutnya Ibu mau menayangkan PPT pembelajaran, di mana di situ kalian bisa belajar tentang materi Ibu hari ini, apa aja yang akan dipelajari di situ. Di situ juga nanti Ibu tampilkan video, ada video pembelajaran juga. Oke, silakan nanti ini Ibu share ke kalian. Oke. Hari ini sama seperti kemarin, masih membahas tentang bisnis online, di mana ada KD-nya memahami bisnis online dan menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Terus untuk hari ini kita akan membahas tentang bisnis online dan membandingkan perbedaan antara bisnis online dan offline. Pelajarannya kalian bisa baca di layar, silakan. Salah satunya itu biar kalian itu nanti menggali jenis-jenis pemasaran online di kehidupan sehari itu apa saja. Terus syarat-syarat bisnis online itu apa aja dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti kalian juga bisa membandingkan apa sih bisnis online, apa sih bisnis offline. Jadi nanti kalian bisa menentukan yang lebih bagus tuh untuk era sekarang ini memakai bisnis online ataukah memakai bisnis offline. Jadi tujuan pembelajarannya kalian nanti bisa membuat bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang Ibu akan coba tayangkan video biar kalian bisa mengetahui perbedaan antara bisnis online dan bisnis offline. Silakan kalian cermati di layar, kalian perhatikan. Di suatu pagi yang cerah, Andi dan Jessie memutuskan untuk memulai bisnis. Mereka memiliki ide yang sama-sama baik, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Andi memilih membuka toko serba ada, memilih lokasi yang strategis, dan memperkerjakan beberapa orang, menyebarkan flyer, brosur, dan juga beriklan di media lokal. Dan dalam beberapa minggu, Andi berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan lokal yang datang berbelanja. Andi senang dengan apa yang dia raih, namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penghasilan yang sangat rendah. Berbeda dengan Andi, Jessie memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jessie mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jessie berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara.
Jessie sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Jessie pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru, dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah, dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jessie memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk. Suatu hari Andi dan Jessie bertemu lagi dan Jessie menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh. Berpikir lokal tapi bergerak secara global. Andi pun mengikuti cara Jessie dalam memulai bisnis. Sekarang kalian perhatikan di layar itu ada jenis-jenis bisnis online. Ada 6 jenis bisnis online. Salah satunya adalah online shop. Apa itu online shop? Jadi kalian bisa membuka online shop sendiri dengan produk kalian, di mana nanti orang lain itu bisa menyaksikan dari manapun tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua ada blogging. Kebanyakan kalau blogging ini biasanya adalah berusaha mendorong seseorang itu membeli produk dia. Orang ini akan memberikan tentang kelebihan, keunikan dari produknya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah apa itu paid writing? Jadi kalau paid writing ini adalah seorang penulis artikel. Dia akan membuat konten yang menarik, konten yang bisa mewakili dari si produk. Jadi dengan melihat konten dia, orang itu akan tertarik dengan produknya. Jadi kalau seorang kreator paid writing itu biasanya bayarannya tinggi, karena dia itu bisa mewakili dari si produk tersebut. Berikutnya ada affiliate marketer atau reseller. Kalian mungkin bisa melihat orang-orang yang mengendorse barang-barang dari produk perusahaan. Lewat endorse itu dia akan mendapatkan bayaran. Berikutnya ada jasa SEO. Jadi adalah teknik gimana ketika orang lain itu mencari suatu produk, dengan jasa SEO itu, produk itu akan muncul di tampilan pertama, sehingga produknya akan lebih laku lagi. Berikutnya, Ibu akan belajar tentang syarat-syarat bisnis online. Ada 4 syarat di sini. Yang pertama, kita harus mempunyai akses internet. Ini adalah syarat fundamental, syarat utama. Yang kedua, alat pembayaran online. Ini bisa berupa OVO, GoPay, seperti yang kalian lihat di layar. Syarat berikutnya harus mempunyai rekening bank. Kemana kita harus mengirim pembayaran, biasanya harus melalui rekening bank. Yang terakhir itu syaratnya adalah kita punya blog atau weblog atau website. Di sini kita bisa mempromosikan produk kita. Berikutnya, Ibu akan bicara tentang perbedaan bisnis online dan offline. Apa perbedaannya? Yang pertama, jangkauan pemasaran. Kalau bisnis offline, jangkauan pemasarannya itu lebih sedikit. Paling hanya mungkin tingkatan lokal, orang sekitar kita aja yang membeli produk kita, karena bertemu secara langsung. Tetapi kalau secara online, jangkauannya itu lebih luas. Bisa antar negara, bisa antar dunia. Jadi, antar negara kita bisa memesan. Yang kedua, sistem pemasarannya. Kalau offline itu perlu biaya yang besar untuk promosi. Beda dengan online. Biaya lebih ringan karena kita hanya memasukkan di media sosial kita. Kalau kita sudah punya media sosial, seumpamanya Facebook, Instagram, atau lain sebagainya, kita bisa memasarkan lewat situ tanpa
banyak biaya yang kita keluarkan. Kalau di pemasaran secara offline itu banyak sekali promosi, banyak biaya yang harus kita keluarkan. Yang ketiga adalah waktu yang tak terbatas. Kalau ini bisa buka 24 jam. Bahkan ketika kita tidur pun, kita bisa berjualan, kita tetap jalan di situ. Itu adalah perbedaan bisnis online dan offline. Sampai sini barangkali mau ada yang bertanya, silakan. Ya, Bu. Oke, monggo Bu Rina, Rin. Bu Rina. Bu, saya mau tanya. Ya. Jenis-jenis bisnis tadi, salah satunya kan ada PPC ya, Bu ya? PPC. Apa ya, Bu itu? Monggo, dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Saya bantu jawab ya, Bu. Oh ya, Nur Faiza, coba apa itu PPC? Itu adalah pay per click. PPC adalah sebuah metode pemasaran digital di mana pengiklan membayar biaya setiap kali salah satu iklan mereka diklik oleh pengguna. Mungkin itu, Bu ya? Betul sekali, Nur Faiza. Pertama, coba kalian gali sebanyak mungkin jenis-jenis bisnis online. Kalian bisa menggalinya lewat Google ataupun lewat materi ajar yang Ibu bagikan tadi sama Buddha tadi dibagikan. Terus yang kedua itu adalah kalian diskusikan syarat-syaratnya apa saja yang lebih spesifik, lebih banyak lagi syarat-syarat dari bisnis online. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian, Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Oh. Iya, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Sekarang dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya ya, Bu ya. Ya, Ya. Ini teman-teman, sesuai dengan hasil diskusi dengan kelompok kami tadi, macam-macam bisnisnya adalah satu ada online shop. Online shop yaitu suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana online. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami, Ibu. Terima kasih. Iya, bagus sekali, Mbak Nur Faiza. Aplausnya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan. Barangkali ada yang mau kasih pendapat. Saya, Bu. Silakan. Hasil diskusi kelompok kami untuk soal nomor 1, yaitu tentang macam-macam bisnis online. Yang nomor 1 yaitu ada online shop, suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang di mana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar. Jadi salah satu yang dukungan yang lumayan berperan yaitu kalau kita punya blog atau weblog atau website. Itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ana Yuliana, minta aplausnya untuk kelompok 2. Bagus sekali. Dari pembahasan kita hari ini, sekarang Ibu pengen kalian menyimpulkan apa itu bisnis online. Kenapa kita harus mempelajari bisnis online? Jadi, apa yang manfaat kalau kita itu mempelajari bisnis online itu sendiri? Coba ada yang bisa tarik kesimpulan dari kalian? Baik, Ibu. Saya akan mencoba menyimpulkan tentang keuntungan kita menggunakan bisnis online, Ibu. Jadi, kalau saya melihat dari yang disampaikan dan didiskusikan tadi, kesimpulannya ketika kita melakukan bisnis online adalah
kita dapat menjangkau konsumen secara luas. Jika hanya mengandalkan berjualan secara offline, maka kita hanya dapat menjangkau konsumen yang ada di sekitar kita saja, Ibu. Ya, bagus sekali, Adik Abu. Kesimpulannya apa? Kenapa kita harus belajar tentang bisnis online? Karena kita itu hidup di zaman modern seperti ini. Kalau kita itu masih berjualan secara konvensional, dalam artian masih menggunakan secara offline, ketemu dengan pembeli langsung, kayaknya dengan perkembangan zaman akan ditinggal oleh konsumen. Seperti yang dikatakan Arif Abu tadi, kita akan lebih jangkauannya akan lebih luas kalau menggunakan bisnis online. Di daerah manapun, di pelosok manapun, mau di gunung, mau di manapun, kita bisa memasarkan produk kita. Kita bisa mendapatkan pembeli dari arah manapun, tidak hanya penduduk di sekitar kita. Dengan bisnis online, biaya operasional itu akan jauh lebih murah daripada bisnis offline. Tentu saja, dengan adanya operasional yang lebih sedikit, keuntungan yang akan kita dapat itu jauh lebih besar. Terus, keuntungan berikutnya adalah kita bisa bekerja 24 jam kalau bisnis online. Kalau offline itu kita hanya terpatri dengan waktu yang ada, jam buka toko, jam 8 sampai jam 4, setelah itu sudah hari libur pun harus libur, dan lain sebagainya. Beda kalau bisnis online, kita bisa 24 jam berjualan, dengan tidur pun itu kita masih produktif, selama media sosial kita itu masih tetap online. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa Ibu tarik untuk pertemuan hari ini. Kenapa kita harus mempelajari bisnis online. Terus untuk tugas pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bisnis online. Karena selain bisnis online itu mempunyai kelebihan, saya yakin punya kekurangan juga. Makanya untuk pertemuan minggu depan, kalian coba gali sebanyak mungkin apa sih kekurangannya bisnis online. Kalian bisa minimal 5 kekurangan bisnis online. Nanti di pertemuan berikutnya, Ibu akan bahas itu. Jadi kalian bisa kerjakan, dan insya Allah nanti Ibu akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya doakan kalian selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu menjaga kesehatan agar lebih baik lagi. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, coba Ujang Wartoyo pimpin doa. Kita akhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siap. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita berdoa mengatakan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua.